Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 morfologi yang beranggotakan 1. Ramli Artomulia dengan NIM 2101040013. Yang kedua ada Karina Anggraini dengan NIM 2101040022. Dan yang terakhir ada Salsabila Nurul dengan NIM 2101040033. Di sini kami akan mempresentasikan tentang macam-macam perubahan bentuk kata seperti adisi, analogi, anaptiksis, asimilasi, disimilasi, diftongisasi, dan haplologi. Yang pertama ada adisi. Adisi merupakan perubahan yang terjadi dalam suatu tuturan yang ditandai oleh penambahan fonem. Gejala adisi dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada protesis, yaitu perubahan penambahan fonem pada awal kata. Contohnya, lang menjadi elang, mas menjadi emas. Yang kedua ada epentesis, yaitu proses penambahan fonem di tengah kata. Contohnya, racana menjadi rencana, kapak menjadi kampak. Yang ketiga ada paragog, proses penambahan fonem pada akhir kata. Contohnya, lam menjadi lampu, adi menjadi adik. Yang kedua ada analogi. Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Dalam ilmu linguistik, analogi merupakan hasil pembentukan unsur bahasa karena pengaruh pola lain dalam bahasa. Contohnya yakni terbentuknya konstruksi neonisasi karena sudah adanya pola yang ada dalam konstruksi mekanisasi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Anaptiksis. Anaptiksis atau suara bakti adalah penyisipan sebuah vokal di antara dua konsonan. Misalkan dalam bahasa Latin terjadi penyisipan vokal U di kata perculum yang sebenarnya ditulis yang dilafalkan sebagai periculum. Asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Misalnya al-salam atau as-salam. Immoral atau imora. Imertua atau mendua. Selanjutnya disimilasi, kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Misalnya Vanantara atau bahasa Sanskerta menjadi Belantara. Cita atau bahasa Sanskerta menjadi Cipta. Sarjana bahasa Sanskerta sarjana. Belajar menjadi belajar. Selanjutnya yaitu diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Contohnya adalah kata anggota diucapkan menjadi anggota, sentosa diucapkan menjadi sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU. Contoh lain terladan menjadi tauladan, vokal M menjadi AU. Haplologi. Haplologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata haplologi adalah penghilangan satu atau dua bunyi secara bersamaan yang berurutan. Misalnya, morfofonologi menjadi morfonologi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri kami sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.